Siapa yang belum pernah didatangi oleh DC lapangan Shopee? Siapa yang belum pernah? Ya. Nah, saya yakin 100% orang yang galbay di Shopee itu belum pernah didatangi DC lapangan Shopee. Oke, kenapa? Ya karena tidak ada DC lapangan yang Shopee itu. Ya, namun ya kalau kita mau ngungkit-ngungkit gitu ya, pada pertengahan tahun 2024 ini ya, ada berita di mana Shopee ini akan menagih di luar jam kerja dan juga di luar domisili dari nasabah tersebut. Entah bulan Mei atau Juni ada pengumuman tersebut, gitu. Entah dari mana, gitu. Wah, langsung geger. Shopee udah ada DC lapangannya. Hati-hati, ya. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Waduh. Kalau saya malah bikin video seperti ini. Mana DC lapangan Shopee? Katanya tanggal 24. Ya, katanya 24 Juni ada tim DC serentak berbahaya ya yang galbay pinjol ber-DC lapangan dengarkan ini gitu ya. Saya malah menanyakan mana ya. Geger ya kan mau ada DC lapangan Shopee. Tapi ya sampai ini bulan apa sih, November tanggal 23 nggak ada yang didatangi. Ya kan? Nah, jadi maksud saya di sini adalah jangan mudah ditakut-takuti, jangan mudah dibodoh-bodohi. Ya, yang menyebarkan siapa, yang ngetik siapa, ya kan? Kita nggak tahu. Masa sih kita ini sangat mudah diperbudak oleh hanya dengan kata-kata, ketikan-ketikan saja, gitu ya. Pinjolnya ketawa-ketawa setelah ngetik seperti itu, ya. Karena apa? Setelah mengetik itu dia langsung dapat keuntungan banyak karena pada ketakutan semua. Bulan Juni ya kan sampai bulan November ini nggak ada di lapangan Shopee karena memang nggak ada di lapangan Shopee itu. Ya, jangan sampai kita ini diketawain sama DC pinjol. Aduh, cuma segitu doang langsung pada bayar, langsung pada takut. Jadi mental kita sebagai bangsa Indonesia harus kuat. Ya. Nah, di sini saya ingin bercerita juga ada ya PNS yang galbay gitu kan. Nah, mari kita baca sebentar. Oke, saya seorang ASN atau PNS. Nah, saya galbay udah lebih dari 6 bulan. Oke, ditelepon pinjol, saya hanya bisa bilang belum ada uang untuk membayar. Oke, walaupun mereka ngotot mau maki-maki juga saya biarkan. Toh saya nggak mau ambil pusing. Ya, emang nyatanya nggak ada uangnya, untuk membayar harus gimana, ngapain harus dipaksakan, dan pada akhirnya mereka tidak pernah menelpon lagi. Udah saya masa bodoh, toh diancam mau datang, sampai sekarang saya tungguin nggak datang juga itu para pinjol gitu ya. Ini adalah langkah yang benar. PNS ini mempunyai langkah yang benar ya. Jika Anda sudah tidak punya uang lagi, maka Anda jangan mengadakan uang yang tidak ada menjadi ada dengan cara menjual harta benda. Oke ya, kalau Anda sudah tidak punya uang, sudah, gak apa-apa, galbay saja. Jangan pernah memaksakan diri jika Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar di pinjol. Oke ya. Resiko dari Anda gagal bayar di pinjol hanyalah masuk slik OJK ya, tidak ada unsur pidananya. Mau Anda hutang 20 juta, mau Anda hutang 30 juta gitu ya. Mau Anda hutangnya itu di satu aplikasi itu 5 juta, lalu Anda galbay di 15 aplikasi gitu ya. 5 juta dikali 15 berapa itu? Gitu ya. Itu tidak akan pernah ada unsur pidananya. Dan kebanyakan perusahaan pinjol itu menekan atau menagih di awal-awal saja gitu ya. Setelah 6 bulan, 8 bulan itu sudah stop rata-rata gitu ya. Sudah tidak mau lagi menagih Anda karena Anda dianggap invincible gitu ya. Dianggap nasabah yang sudah tidak ada, yang tidak bisa ditagihkan lagi. Lalu setelah itu, setelah Anda dianggap oleh perusahaan pinjol bahwa Anda adalah nasabah yang invisible, yang tidak bisa ditagihkan lagi, maka hutang Anda itu akan diasuransikan dan hutang Anda akan auto lunas ya, karena pinjol tidak mau memiliki riwayat kredit macet yang banyak dari para nasabahnya. Jika satu perusahaan pinjol itu memiliki nasabah galbaynya itu banyak, maka akan sanksi oleh OJK. Jadi kita ini harus nothing tulus ya. Galbay itu yang dihukum itu, yang disanksi itu pinjolnya, bukan Andanya.
Ya, Anda wajib mengetahui hal itu. Saya ulang, ya, ketika kita gagal bayar, yang disanksi itu pinjolnya, bukan kitanya. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ya, jangan menunggu hancur dulu, jangan menunggu harta habis dulu, baru Anda menyesal, gitu. Yang lebih parahnya, sudah hartanya habis, ya, sudah bertengkar dengan pasangan, sudah bertengkar dengan orang tua, hanya untuk mempertahankan pinjol. Ujung-ujungnya Anda tetap gagal bayar juga, karena sudah tidak ada lagi yang dijual. Sangat sia-sia sekali ketika apalagi Anda itu memarahi anak Anda yang tidak tahu apa-apa itu, ya, hanya karena ulah Anda minjol, ulah Anda jual barang sana sini, ya, hanya untuk mempertahankan pinjol, tidak mau galbay, padahal sudah lihat channel Raja Galbay, ya, tetap tidak mau galbay, tetap rawat-rawat gitu ya. Apalagi sudah bercerai hanya karena istri Anda, ya, marah gitu kan. Karena nggak ada uang, Anda terus-terusan bela-belain pinjol, gede-gedein pinjol. Yang pinjolnya kalau sudah dilunasin tidak akan meminjamkan Anda dana lagi. Ya, itulah malapetaka para nasabah pinjol. Dan banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Ya, tidak hanya Anda saja mungkin. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Ya, yang sudah bertengkar dengan pasangan, bertengkar dengan orang tua, jual ini itu, ya, sampai habis semua hartanya, bayar pinjol, gede-gedein pinjol, yang ujung-ujungnya tetap gagal bayar juga. Ya, jadi Anda segera gagal bayar daripada Anda itu hancur, sehancur-hancurnya orang yang hancur, ya gitu. Saya seperti nge-rap ya, hancur seperti orang yang hancur-hancur, ya gitulah. Oke, nah di sini. Ya, di sini bisa kita lihat, walaupun mereka ngotot mau maki-maki juga saya biarkan, ya, saya tidak ambil pusing. Nah, ini adalah sikap yang perlu Anda terapkan juga ketika Anda itu gagal bayar. Oke, ya. Jadi mulai biasakan diri Anda terhadap penagihan-penagihan yang ada unsur maki-makinya, ya, dari DC pinjol kepada Anda. Anda wajib membiasakan hal itu, menganggap hal itu adalah hal lumrah. Oke ya, kalau Anda nggak kuat dimaki-maki oleh DC pinjol, ganti nomor Anda. Ya, ganti nomor WA Anda. Jangan jadi orang yang suka drama. Ya, Anda nggak kuat dimaki-maki tapi masih nyimpen nomor gitu kan. Padahal nomor itu nggak guna juga. Nomor WA Anda itu ya nggak ngasilin uang. Anda nggak dagangan pakai nomor WA itu, ya kan? Anda tetap mau lihat penagihan-penagihan gitu kan, Anda menjadi orang yang tersakiti gitu kan, aduh saya ini tersakiti dimaki-maki oleh pinjol gitu kan ya. Itu ciri-ciri orang yang sudah tidak bisa ditolong ya. Mau youtubernya sehebat apapun ya, youtubernya itu tidak akan bisa ditolong orang yang seperti itu. Jadi praktis aja lah, simple aja lah. Anda nggak mau dimaki-maki ya kan ya, Anda buang nomor Anda atau matikan dulu sementara gitu kan. Anda isi ya, nomor itu bisa diisi paket masa aktif sampai 1 tahun kalau nggak salah. Ya, Anda beli paket masa aktif itu selama 1 tahun, lalu Anda copot nomornya, biarkan saja, WA-nya Anda ganti juga. Gitu ya. Nanti setelah 1 tahun sudah mereda atau 6 bulan, 8 bulan, Anda baru boleh pakai lagi. Seperti ini, nggak usah ambil pusing. Gitu ya, mau dimaki-maki, mau gimana, nggak usah ambil pusing. Ini benar. Jadi ketika kita galbay itu kita harus terima resikonya. Ya, resikonya apa? Masuk selik OJK, ya, ditagih, diteror, mungkin dimaki-maki juga. Ya, kalau ditagih, diteror, dimaki-maki, ya Anda tinggal ganti nomor saja. Ya, ganti nomor, bilang ke Kondar bahwa saya ini galbay pinjol gitu ya. Tolong sampaikan ke yang bertanya kepada Kondar itu ya bahwa tidak kenal dengan yang bersangkutan, sudah beres gitu saja. Ya, nggak usah diambil pusing. Jadi sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata, solusi itu sangat gampang sekali, tapi kitanya yang matanya tertutup oleh ketakutan, kecemasan, was-was, panik gitu ya. Jadi ketika Anda galbay, silahkan tenangkan pikiran Anda dulu ya. Anda matikan HP Anda, nonton semua video Raja Galbay. Saya jamin setelah Anda melihat semua video Raja Galbay, semangat Anda
di pergalbayan itu semakin membara. Ya, sudah tidak peduli lagi dengan perusahaan pinjol, dengan DC-DC itu. Ya, sudah banyak sekali testimoni ibaratnya ya tentang Raja Galbay yang menguatkan mental para pengguna pinjol yang galbay gitu ya. Oke ya, nah semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.